Halo guys, kita akan reaction channel Bang Cidetal kisah perjalanan Sir Alex Ferguson. Preview. Gua diam aja. Dalam sejarah Gak nonton aja. klub Manchester United, tidak ada manajer yang paling lama dan paling banyak mendulang trofi selama menangani sebuah klub selain dari Alex Ferguson. Pria asal Skotlandia ini, dalam 26 tahun masa berkuasa di Old Trafford, telah menorehkan rekor dengan 13 kali juara Premier League dan 2 kali juara Liga Champions. Bukan main. Selain gelar lainnya di FA Cup dan League Cup, karena prestasi gemilangnya, ia dianugerahi gelar Sir oleh Ratu Inggris, Sir Alex Ferguson. Di video kali ini kita akan membahas perjalanan seorang Alex Ferguson dari awal dia karirnya sampai akhirnya dia menjadi legenda seperti sekarang. Alur cerita ini kita rekap dari film dokumenter yang baru dirilis awal tahun ini, Sir Alex Ferguson, Never Give In. Subscribe juga guys channel saya, bukan channel abang ini saja. Channel abang yang channel saya. Kota Glasgow, ibu kota Skotlandia, terletak di pinggiran Laut Lepas, dan selayaknya sebuah kota pelabuhan, mereka memiliki sebuah lokasi pembuatan kapal. Dari background inilah seorang Alex Ferguson berasal. Selanjutnya kita panggil dia Fergie ya. Ayahnya adalah seorang pekerja dari galangan pembuat kapal tersebut, dan Alex Ferguson, dia harus pergi bolak-balik Glasgow St. Johnstone dengan kereta api untuk menjalani karir sepak bolanya. Masa-masa yang melelahkan. Perjuangan itu tidak langsung manis terasa karena Fergie hanya dipakai sebagai pemain cadangan yang jarang dimainkan. Merasa karir sepak bolanya mendesu, Fergie jadi malas. Dia jadi lebih suka hangout malam-malam di bar, bahkan di malam pertandingan sekalipun. Motivasinya di sepak bola terjun bebas nyungsep karena ia tahu bahwa ia tidak akan dimainkan. Namun demikian ayahnya tetap menyuruh Fergie agar konsisten. Meskipun gak dimainkan, sangat penting agar selalu siap untuk menghadapi pertandingan. Fergie dan ayahnya jadi sering bertengkar. Mereka sempat gak saling ngobrol selama beberapa waktu. Fergie lanjut menjalani kehidupan malamnya dari rentang tahun 1961 sampai 1962. Sampai suatu malam, dia mabuk dan berantem dengan pengunjung bar lain. Dia ditahan dan mendapat hukuman denda 3 pound dari pengadilan. Waktu-waktu yang suram. Kini dia merasa karir sepak bolanya habis. Dia menyerah. Tahun 1963, terjadi gelombang imigrasi dari Skotlandia menuju Kanada. Fergie hendak ikut hijrah ke negara baru tersebut. Dia sudah mengurusi segala bentuk dokumen yang disyaratkan. Fergie sudah melupakan sepak bola. Namun sebuah momen yang krusial informasi tentang agama istrinya tersebut dari pihak lain. Fergie hanya mengiyakan saja, meskipun dalam hatinya dia merasa terusik karena orang lain sudah mengurusi kehidupan pribadi istrinya. Tahun itu masih ada satu pertandingan yang masih harus mereka jalani, yaitu final League Cup Skotlandia. Rangers ketemu dengan Celtics, musuh bebuyutannya. Pada pertandingan itu, terjadi gol di awal laga yang dilesakan oleh Billy McNeil, bek Celtic ke gawang Rangers. Harusnya pada momen corner kick yang menyebabkan gol tersebut, Fergie menjaga McNeil, namun dia malah membiarkan bek jangkung itu menyundul bola tanpa pengawalan sehingga terjadilah gol. Selepas momen tersebut, Rangers bermain ancur-ancuran. Mereka habis dibantai dengan skor 4-0. Fergie yang dijadikan kambing hitam atas kekalahan ini. Dia disalahkan karena kesalahannya tadi tidak menjaga McNeil dan tidak berhasil membuat gol. Fergie tentu jadi bete berat. Dia curiga bahwa sikap klub terhadap dirinya ada hubungannya dengan agama dari Katie. Fergie pun meninggalkan Rangers dan karir sepak bolanya ia habiskan di Falkirk, sebuah klub kecil. Karir sepak bola Fergie pun sebagai pemain meredup. Tahun 1974, dia memulai karirnya menjadi manajer di klub divisi 2 Skotlandia St Mirren. 4 tahun menangani St Mirren. Tahun 1978, dia menerima tawaran untuk menangani klub Liga 1 Skotlandia, Aberdeen. Disinilah momen-momen terbaiknya sebagai manajer dimulai. Aberdeen adalah sebuah klub dari kota para pengrajin batu granit. Klub ini termasuk klub kecil dan tidak memiliki ambisi. Klub ini tidak memiliki fasilitas pelatihan. Mereka sehari-hari berlatih di taman dan... Oke, stop dulu. Untuk Bang channel Tal, gua sudah subscribe dan juga cuma reaction Bang, bukan mau mencolong video orang ya Bang ya. Terkadang di pantai, para pemainnya bermain sepak bola hanya dengan kesadaran untuk mencari nafkah semata. Fergie tidak menghiraukan fasilitas yang ia dapat. Yang ia tekankan adalah bagaimana ia menyuntik karakter juara pada para pemainnya. Suatu saat mereka bermain di Ibrox menghadapi Rangers dan mereka berhasil menahan seri tuan rumah.
Para pemainnya melonjak-lonjak gembira dengan hasil tersebut. Namun Fergie malah meledek kelakuan para pemainnya. Tidak ada gunanya bergembira kalau cuma main seri, cetusnya. Gak ada gunanya latihan taktik dan teknik macam-macam kalau kalian belum berhasil menang lawan mereka, katanya lagi. Fergie memang seperti menyimpan ambisi khusus ketika berkaitan dengan pertandingan melawan Rangers. Dendam masa lalunya yang membuat dia sangat determined untuk mengalahkan mantan klubnya itu. Ini disampaikan oleh pemain andalannya di Aberdeen, Gordon Strachan, seorang yang kemudian akan menjadi legenda sepak bola Skotlandia. Fergie dengan bantuan asistennya Archie Knox menerapkan latihan fisik yang keras untuk memancing mental jawara dari timnya. Hasilnya pada tahun 1979, Aberdeen sudah bisa menaklukkan dua penguasa Skotlandia, yaitu dua tim Glasgow, Celtic dan Rangers, dan pada pertandingan akhir mereka melibas tim Hibernian untuk menentukan gelar juara liga. Fergie sangat histeris. Dia berlari-lari sepanjang lapangan untuk merayakan kemenangan Aberdeen merebut trofi liga tahun 1980. Prestasi sensasional lainnya terjadi di tahun 1983 di kejuaraan Cup Winners' Cup di Eropa. Aberdeen bertanding di perempat final melawan raksasa Eropa, Bayern Munich, klub yang dipenuhi dengan bintang Jerman. Leg pertama bertanding di Munich, skor 0-0. Dan pada leg kedua di Stadion Pittodrie kandang Aberdeen, yang cuma punya kapasitas 20.000 penonton, Aberdeen berhasil memukul Munich dengan skor 3-2. Puncaknya pada partai final, di mana mereka harus menghadapi raksasa Eropa lainnya, yaitu Real Madrid. Aberdeen berhasil membuat kejutan dengan memenangkan pertandingan. Bertanding di Stadion Ullevi, Gothenburg, Swedia, Aberdeen membuka skor dengan gol Eric Black sebelum disamakan oleh penalti Juanito di menit 15. Di babak perpanjangan, John Hewitt melesakkan gol penentu untuk membawa Aberdeen juara Cup Winners' Cup 1983. Skor sampai peluit akhir adalah 2-1 untuk Aberdeen. Tahun 1986, Fergie menerima tawaran untuk menangani Manchester United yang saat itu sedang mengalami start paling buruk sepanjang sejarah klub mereka. MU berada di posisi ke-19 saat Fergie datang. MU kok peringkat 19, agak bercanda-bercanda. Manchester City 21, Chelsea 20, wow GG. Menggantikan peran Ronnie Atkinson yang dipecat. Fergie menganalisa kondisi klub saat itu. Yang paling menjadi perhatiannya adalah soal program pengembangan pemain muda yang dirasanya sangat kurang. Fergie ingin melanjutkan filosofi Matt Busby, legenda MU, yang memiliki program panjang dalam memanage klub dengan pengembangan pemain dari usia muda. Saat itu MU sendiri cuma punya 2 orang scout pencari bakat. Maka dari itu, dia segera melakukan perekrutan para pencari bakat dan mereka semua disebar untuk mencari bakat-bakat muda yang akan menjadi pemain masa depan Manchester United. Seorang pelayan suatu saat memberi informasi bahwa di Manchester ada seorang pemain muda yang sangat hebat. Dia fans MU, tapi dia malah ikutan latihan di Manchester City. Fergie segera merespon info tersebut dan melihat pemain muda ini bermain. Pemuda ini adalah Ryan Giggs, yang langsung ia kontrak untuk menjadi pemain MU level junior. Perjalanan menangani tim senior, akhir musim kompetisi tahun 1988-1989, MU mengalami rentetan hasil yang buruk. Kekalahan yang beruntun mereka harus alami. Awal musim 1989-1990, kondisi masih tidak mencerahkan. Bertanding lawan rival satu kota, Manchester City, timnya Fergie sampai dibantai 5-1. Tak pelak, Fergie menjadi sasaran amuk para pendukung MU. Teriakan Fergie out dikumandangkan di stadion. Rumah Fergie sampai mendapatkan telepon-telepon dari fans yang memintanya untuk segera balik kampung ke Skotlandia. Namun Fergie tetap bertahan. Dia menolak untuk menyerah. 1 Januari 1990, MU harus menghadapi Nottingham Forest di ronde ketiga FA Cup. Pertandingan ini dipercaya sebagai pertandingan penentu bagi kelanjutan posisi Fergie di MU. Nottingham Forest sebagai juara bertahan lebih diunggulkan pada pertandingan ini. Namun untungnya, MU berhasil memenangkan pertandingan tersebut. MU bahkan akhirnya melaju sampai final FA Cup. Di final, mereka harus menghadapi Crystal Palace yang memiliki striker yang sedang meroket, Ian Wright, yang kemudian akan menjadi striker legendaris Arsenal. Pertandingan berlangsung seri 3-3, sehingga harus dilakukan tanding ulang. Pada pertandingan ulangan ini, Fergie memarkir kiper legend Skotlandia yang dia bawa dari Aberdeen, Jim Leighton, yang pada saat-saat itu sedang mengalami krisis kepercayaan diri, sehingga sering melakukan kesalahan. Pertandingan berjalan seru. Kiper cadangan MU, Les Sealy, melakukan penyelamatan penting sehingga gawang MU aman dari kebobolan. MU keluar dari pertandingan Gak ada Harry Maguire doang. Udah Harry Maguire, kebobol banyak. Itu menjadi juara FA setelah menang 1-0 lewat gol Lee Martin. Gelar juara pertama yang dipersembahkan oleh Fergie dan untuk sementara aman dari gugatan fans.
Titik balik bagi karir Fergie di MU terjadi pada musim tahun 1992-1993. Awal musim, performa tim masih mediocre. Mereka berada di posisi ke-10 pada awal bulan November 1992. Suatu waktu ketika melakukan tanding di Paris, Fergie bertemu dengan Michel Platini. Legenda Prancis ini menyarankan agar Fergie merekrut Eric Cantona. Alex agak ragu mendengar saran tersebut. Eric Cantona saat itu sudah terkenal sebagai pemain yang pengal dan temperamental. Saat masih bermain untuk klub Marseille, Cantona sempat melakukan tendangan jurus kungfu kepada lawan sehingga membuat cedera pemain tersebut dan dia pun diusir dari lapangan. Namun Michel Platini saat itu memberikan pengertian bahwa Cantona sebetulnya pemain yang hebat. Dia cuma butuh dimengerti aja katanya. Perkembangan selanjutnya, Cantona yang juga lagi gerah di klubnya Leeds United akhirnya direkrut oleh MU pada tanggal 26 November 1992. Sebuah transfer yang dinilai riskan bagi Manchester United melihat track record dari pemain yang kemudian hari akan mendapatkan julukan King Eric itu. Namun Fergie tetap yakin dengan keputusannya. Belajar dari saran yang diberikan oleh Michel Platini, Fergie memperlakukan King Eric dengan perlakuan yang khusus. Dia memberinya ruang yang lebih untuk bisa berekspresi di luar maupun di dalam lapangan. Ketika Ryan Giggs didamprat karena dia pakai dasinya kendor saat ada sebuah acara presentasi kepada publik, Cantona dia biarkan aja cuma pakai kemeja linen dan celana training. Dengan perlakuan spesial yang ia terima, akhirnya King Eric bahwa ia harus memberikan timbal balik kepada timnya. Cetak gol untuk menyamakan kedudukan dan melesakkan gol keduanya sama-sama lewat sundulan di menit ke-97 waktu perpanjangan. Untuk pertama kalinya, MU berhasil mengambil alih posisi puncak klasemen dan berhasil mereka pertahankan sampai akhir musim kompetisi. Untuk pertama kalinya setelah 26 tahun, MU kembali berhasil menjuarai Liga Inggris. Kemenangan yang dirayakan oleh semua fans dan para legend MU seperti Sir Jack Charlton dan Sir Matt Busby. Sejak saat itu, predikat langganan juara terus melekat pada klub dengan julukan Setan Merah ini. Tahun 1994, mereka meraih double trofi untuk Premier League dan FA Cup. Tahun itu, program pengembangan pemain muda yang diterapkan oleh Fergie telah membawa hasil. Para pemain muda angkatan Ryan Giggs, David Beckham, Neville Brother, Nicky Butt, dan Paul Scholes telah memberi kontribusi yang signifikan kepada tim. Prestasi tersebut mereka ulangi tahun 1996, double trofi yang sama untuk Manchester United. Tahun 1997, mereka berhasil mempertahankan juara Liga Premier. Tahun 1999, MU memenangkan lagi double trofi domestik, Liga Premier, dan FA Cup. Fokus Fergie kini kepada kejuaraan di Eropa. Dia sangat mendambakan bisa memenangkan piala yang ia anggap sebagai tahta yang paling prestisius, yaitu juara Liga Champions. Pemain yang brilian, Stephen Effenberg, Mario Basler, Mehmet Scholl, dan sang veteran Lothar Matthäus yang bermain sebagai libero. Timnya Otmar Hitzfeld ini yang mengontrol pertandingan sejak awal. Teddy Sheringham yang dimasukkan di menit-menit Gua agak skip karena lama. akhir berhasil melesakan gol lewat proses tendangan pojok. Kemenangan Bayern pun buyar sudah. Kini pertandingan akan menghadapi kemungkinan dilakukan perpanjangan waktu, tapi Fergie masih belum mau ngerem. Pertandingan belum usai. Menit ketika perpanjangan, sebuah proses open play kembali menghasilkan tendangan pojok untuk MU yang kembali diambil oleh David Beckham. Tendangan Beckham disundul oleh Teddy Sheringham dan disontek oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk menghasilkan gol kedua MU. Gol yang membuat Samuel Kufur, bek Munich, pemain terbaik di pertandingan itu, menangis meraung-raung. Gol yang mengantarkan kemenangan untuk MU karena beberapa detik kemudian, wasit pun meniup peluit tanda pertandingan usai. Manchester United memenangkan treble winner pada tahun 1999 dan merupakan prestasi yang paling gemilang yang pernah dicapai oleh MU hingga saat. Oke, sampai sini channel Apple Gaming. Mohon maaf Bang Cintal cuma mau reaction cerita Sil Arep Ferguson. Jangan lupa subscribe channel Bang Cintar dan channel aja, dan terima kasih dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada saya salah ngomong apa salah apapun, dan bye.